Alkitab adalah sebuah buku yang ada benang merahnya. Dan kalau kita dapat benang merahnya, itu akan menyenangkan akhirnya membaca Alkitab. Karena orang yang gak dapat benang merah daripada firman Tuhan, biasanya mereka mulai comot-comot sembarangan, mereka mulai menggunakan ayat di luar konteks, mereka mulai goreng-goreng ayat sembarangan. Nah, saudara, kita semua mesti tahu bahwa Alkitab kita terdiri dari 4 narasi, dan ini benang merahnya. Yang pertama namanya adalah penciptaan. Yang kedua namanya adalah kejatuhan manusia ke dalam dosa. Yang ketiga namanya adalah penebusan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan yang keempat adalah pemulihan dan pemerintahan. Bahwa satu hari nanti saudara dan saya kita akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Lumayan yang amin satu. Nah, siang hari ini saya ingin mengajak saudara-saudara di NDC untuk kita kembali ke Kejadian pasal yang pertama, proses penciptaan. Yuk kita lihat ayat yang ke-26. Kejadian 1 ayatnya yang ke-26, Alkitab catat begini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, ternyata dari proses penciptaan, ternyata surga ini sudah mempunyai hukum sebab akibat. Dan hukum sebab akibat sampai hari ini di tatanan masyarakat kita, itu masih ada. Hukum sebab akibat. Dan saudara pasti semua sudah tahu bahwa hukum sebab akibat nggak bisa di take down salah satu, nggak bisa. Hukum sebab akibat nggak bisa ditukar tempatnya, sebab jadi akibat, akibat jadi sebab, nggak bisa. Sebab akibat itu selalu satu paket. Nah, ternyata dari proses penciptaan, hukum sebab akibat sudah ada. Jelas sekali di ayat ke-26. Sebabnya adalah kita diciptakan menurut gambar dan rupanya pencipta kita. Gitu kan? Lalu berakibat saudara dan saya akan punya kuasa. Kuasa di Alkitab, kuasa di ayat ini bukan berbicara seperti Superman, bukan. Bukan berbicara seperti superhero, bukan. Tapi kuasa di ayat ini berbicara tentang pengelolaan atau influence. Sekali lagi ini adalah hukum sebab akibat dan ini adalah satu paket. Gak bisa di take down salah satu. And sadly speaking, yang menyedihkan begini, banyak hari ini orang Kristen, mereka cuma mengejar influence, mereka mengejar kedudukan, mereka mengejar posisi, mereka mengejar kuasa, tapi mereka tidak pernah mengejar keserupaan dengan Kristus. Keserupaan dengan Kristus itu seharusnya dikejar terlebih dahulu. Gimana keserupaan dengan Kristus? Karakter kita mau dirubah setiap hari. Karena gini, orang yang punya influence, orang yang punya posisi, orang yang punya kedudukan tanpa keserupaan dengan Kristus, kesombongan akan terjadi. Nah, keserupaan dengan Kristus tanpa influence, tanpa dampak, kita akan jadi kumpulan klinik. Kumpulan yang eksklusif, nggak ada dampaknya. Makanya sekali lagi ini adalah satu paket, hukum sebab akibat. Oke, nah ternyata ayat 28 muncul lagi hukum sebab akibat. Ayat 28, saya bacain buat saudara. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Wow. Ternyata saudara, Adam dan Hawa diberkati sama Tuhan saat mereka nggak tahu apa-apa. Mereka nggak tahu pelayanan itu apa, mereka nggak tahu gereja itu apa, mereka nggak tahu mission trip itu apa, mereka nggak tahu perpuluhan itu apa. Mereka nggak tahu apa-apa, tapi sudah diberkati sama Tuhan. Ternyata posisi berkat ada di sebab, bukan di akibat.
Tapi kita hari ini sembarangan merubah posisi berkat jadi akibat. Kita ajarin anak-anak kita ajarin teman-teman di komsel kita, rajin gereja nanti diberkati. Kita mulai merubah, kita mulai tuker posisi berkat jadi akibat. Dan ini adalah nasihat turun-temurun setiap generasi. Gereja nanti diberkati. Makanya orang datang ke gereja persis sama orang yang pergi ke Gunung Kawi. Bedanya cuman kita lambangnya salib, Gunung Kawi, pohon. Tapi motif orang-orangnya sama semua, mengejar keuntungan jasmani.